Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan atas semua kasih dan anugerah-Nya. Kalau hari ini, saat ini kita masih ada dan menikmati tahun baru 2024, 1 bulan sudah kita jalani bersama-sama jemaat, ini semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Bahkan yang pertama itu Tuhan sudah mengubah hidupku dan hidupmu, diberikan roh yang baru, diberikan hati yang baru. Mengapa? Supaya kita mampu berjalan bersama-sama dengan Tuhan di tahun 2024 ini. Ketika rohku dan rohmu, hati dan diperbaharui oleh Allah, maka minggu yang kedua akan berbicara kepada saya dan saudara untuk tetap menjaga hati ini. Karena hati ini sumber dari segala-galanya. Kalau hati kita rusak, perkataan kita rusak. Kalau hati kita kotor, perkataan kita kotor. Makanya dijaga hati itu tempat segala-galanya. Bahkan di dalam Korintus katakan ini adalah tempat kediaman Allah. Dan ketika kita bisa menjaga hati karena sumber segala-galanya, maka saya dan saudara akan dirubah menjadi jemaat yang jujur, jemaat yang tidak ngambek. Harus seperti anak-anak. Bermasalah coba, lalu damai lagi, tidak ada yang ngambek. Di dalam menjalani tahun 2024 ini, apa yang harus kita persiapkan? Kita akan belajar, kita harus hidup mengandalkan kepada Tuhan. Kita harus hidup mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Jangan tegang, santai aja. Tapi saya percaya saudara setuju. Walaupun tidak, amin. Nah, pertanyaannya saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya untuk mempersiapkan hidupku dan hidupmu? Kita harus tetap fokus pada Kristus. Tolong bacakan saudara yang dikasihi Tuhan, Filipi pasal yang ketiga, ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Sudah ketemu semuanya? Boleh langsung fokus di sini. Tapi yang bawa Alkitab boleh fokus kepada Alkitab. Tapi yang enggak bawa Alkitab jangan fokus sama HP. Tapi fokuslah di sini. Demikianlah firman Allah, saudara-saudara. Aku sendiri tidak menganggap, Paulus kepada jemaat yang dilayani di Filipi, bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan atau kukerjakan. Terus aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepadanya apa yang di hadapanku. 13:7. Nanti kalau waktunya masih akan berjalan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, atau mungkin Bapak Ibu bacakan untuk ayat yang ke-14 sampai yang ke-16 tadi. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Terus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Amin. Dan jikalau itu diganggu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. 16. Tapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Silakan duduk. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup dan menikmati hidup di tahun 2024 ini, tentunya ada tujuan. Yang kedua, tentunya ada persiapan apa yang harus kita lakukan. Yang A adalah fokus kepada Kristus.
Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan apa? Aku melupakan apa yang telah terus dan mengarahkan diri kepada amin. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya kita untuk mendapatkan satu konsentrasi kepada Tuhan? Ayat yang ke-13 jelas ya, mengatakan aku melupakan. Itu garis bawahi ya. Aku melupakan apa yang di belakangku. Saya tidak tahu apa yang di belakang saudara di tahun 2023, mungkin banyak dosa seperti saya ya, banyak berontak dan sebagainya, atau banyak kejahatan yang kita lakukan. Apa yang ada di belakangku, apa yang ada di tahun yang lalu itu dilupakan, dan arti kata dihapus. Masa lalu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ini salah satu ya, saudara yang dikasihi Tuhan, fokus kepada Tuhan, melupakan apa yang ada di belakang kita, apa yang kita lakukan dan lupakan. Dalam 1 Yohanes 2 itu jauh-jauh karena menghamba kedewasaan rohani kita. Kalau kedewasaan rohani kita diambah menjadi kerohanian yang kerdil, berputar-putar terus selama 40 tahun di padang belantara. Karena mengingat terus apa yang di belakang, enak di Mesir, ada roti, ada daging dan sebagainya, dan tidak mau keluar dari Mesir. Di bangsa Israel dari belakang, kita tidak mau bebas ya, dari penjajahan, dia mau bebas dari dosa karena dia tidak mau melupakan apa yang terjadi di Mesir. Oleh sebab itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ayo kita semuanya, nggak ada yang benar termasuk pendeta yang berdiri di tempat ini. Saya tadi malam marah sama Ibu Nita, marah-marah betul itu kakinya itu. Kenapa kakimu? Dibawa, usah dibawa ya orang. Dia cerita, aku benang di lampu, aku banjir kursi plastik bolong itu, kepleset atau jebol atau pecah nggak tahu, dia tipu itu. Saya langsung spontan, saya minta maaf, maafun ya apa ini, tak kok ini jenis spontan ya, marah, tapi marah untuk hormat dan kemuliaan Ibu Nita supaya tidak mengulangi lagi. Window ini mau mancing apa? Pada dalam lampu ibu, tapi Tuhan tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Tapi jangan diulangi lagi. Ya. Tidak boleh. Saya ingat juga ya, saudara Nepa ya, anaknya Pak Ali ya, itu tak salah pertama di CDW kamarnya juga gitu, naik menuju kursi plastik bolong, gondela lemari, terus menggunakan lampu kayu-kayu tuno, akhirnya masuk rumah sakit. Berbahaya itu berapa minggu, kurang tahu saya kurang jelas. Dia berangkat ke surga. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ayo hati-hati dalam setiap kita melangkah di tahun 2024 ini. Kita diberikan kesempatan untuk menikmati hidup. Nikmati hidup itu dengan sejahtera yang diberikan Tuhan kepada saya dan saudara hari ini sampai selama-lamanya. Makanya lupakan yang ada di belakangku. Mungkin ada perselisihan suami istri, atau mungkin perselisihan gembala dan jamaah. Lupakan, buang. Masalah kita yang tidak pernah buang. Apa yang dikirim Tuhan supaya kita tidak diintimidasi oleh iblis.
dikasih Tuhan kesempatan yang sangat indah pada saat pagi yang indah ini. Yang pertama, bagaimana kita cara untuk konsentrasi untuk bisa berjalan ke jalan tahun 2024 ini, fokus kepada Kristus. Yang kedua, kalau membacakan ayat yang keempat, berjalan terus 14 sorry. Dan berlari-lari kepada tujuan. Jangan berlari-lari ke tujuan selama sehat dan kuat berlari, kecuali yang sakit. Untuk memperoleh hadiah. Untuk memperoleh hadiah, untuk semangat terus. Yaitu panggilan surgawi. Untuk panggilan surgawi. Dari Allah dalam Kristus. Amin. Apa yang dikasih Tuhan? Apa artinya? Ya, kan belajar dan mencatat isi surat yang dikasih Tuhan untuk mendapatkan kekuatan atau fokus kepada Kristus di tahun 2024 ini. Artinya Paulus berubah total. Kalau ingat-ingat, Paulus itu tidak berkenan kepada Tuhan. Bisa para rasul pasal yang beberapa itu, karena dia jahat, pakai wong Kristen, jadi jadi logo pakai pakai dan sebagainya. Jahat. Saya belum pernah mati, tapi mati nyamuk, sorry. Tapi Paulus melakukan kehidupannya itu sebelum dia ditangkap dan percaya kepada Tuhan, hidupnya itu jahat. Makanya Paulus di dalam ayat yang ke-14 dikatakan Paulus berubah total dalam hidupnya kepada panggilan surgawi. Fokus kepada Tuhan, memiliki satu panggilan yang sangat-sangat berarti dan berbagus, sehingga Paulus memang betul-betul mengajar jemaat di Filipi meninggalkan apa yang sudah dikerjakan. Yang belum kenal Tuhan, Paulus meninggalkan apa yang di belakang Paulus, yang menghargai Paulus, sering ikut jemaat, gereja dibakar dan sebagainya. Dan ayat yang ke-14, Paulus berlari dari semangat, kesempatan tidak akan datang dua kali. Amin. Hanya satu kali kalau Anda dan saudara tidak menggunakan kesempatan di tahun 2024 ini, maka saya dan saudara akan ketinggalan. Saya tidak tahu kalau kita itu bagaimana. Contohnya, siapa ini? Bal-balan kalah ketinggalan 0-1. Terus mulai emosi dan kombat, masuk lagi hidup 2-0. Karena ketinggalan, karena kalah, dia berusaha yang tidak halal dihalalkan, tendang sini tendang sana, akhirnya kenapa ini? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan mau kita ketinggalan. Buang sungguh-sungguh apa yang sudah kita lakukan dan kerjakan. Dosa apa yang menjadi satu hambatan saya dan saudara, Tuhan tidak melihat. Itu dosa merah, dosa hijau, dosa kuning dan sebagainya. Tapi Tuhan melihat pertobatan saya dan saudara. Kita katakan, sekalipun dosa merah seperti terbisik, aku akan menyuci dan memuduskan putih seperti itu. Artinya Tuhan masih memberikan kesempatan untuk melayani saya dan saudara untuk hidup diperkenan kepada Tuhan. Amin. Makanya Paulus ayat yang ke-14 mengingatkan saya dan saudara harus berubah dari hidup yang lama dan menikmati hidup yang baru, panggilan yang baru yang diberikan Tuhan kepada Paulus, menuju kerajaan surga kekal untuk selama-lamanya. Amin. Yang terakhir, baca apa? Ayat yang ke-15 dan 16. Bagaimana caranya saya dan saudara bisa fokus kepada Kristus, supaya kita bisa berjalan bersama-sama Tuhan, berdampingan dengan Tuhan, seperti anak dengan bapa, ngomong dengan sungguh-sungguh, sehingga Kristus itu tetap ada dalam pikiranmu, dan ujian itu. Kebaikan, kesucian, dan kekudusan.
pikiran-pikiran yang bagus itu ada dalam hidup saya, saudara. Kalau baca ayat 16, 15 dan 16, Bapak Ibu. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Amin. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga padamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Sama-sama ayat 16 Bapak Ibu kita baca 2, 3. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lakukan atau lakukan jalan yang telah kita tempuh. Amin. Amin. Haleluya. Apa artinya? Nah, untuk bisa kita fokus kepada Kristus, yang ketiga adalah Paulus selalu meninggalkan pola pengertian yang lama, ya, dan dia tetap terus belajar dan belajar kepada Tuhan. Ayat yang 15 dikatakan dengan jelas, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Berpikir seperti apa? Waduh, aku mulai nyambel, goreng iwa, kayak kata itu juga bahaya, teh iwa, sampai dia kaki makan kata kunci, kaki iwa. Bukan itu yang dipikirkan. Tapi apa yang kita pikirkan, apa yang tadi kita nyanyikan? Hal-hal yang positif, hal-hal yang benar, bukan di mata kepala, tapi di mata Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari di tahun 2024 ini kita jalan sudah 1 bulan. Kita sehat, kita kuat, itu semua akan berarti. Sekalipun mungkin secara tubuh kita kurang, tapi secara roh iman kita tetap semangat karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Buktinya itu dulu, tambah ilmu itu ya. Doa dan harapan kami, saya dan saudara, lemu jasmani dan roh. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus selalu menunjukkan pola pikirnya, pola pelayanannya yang diperkenan di hati kita. Tinggal dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tadi masih banyak. Nanti saudara belajar sendiri dengan kasih Kristus, tidak cocok sama dengan obat kasar berdebat. Ya. Tapi tetap kita bersyukur satu dengan yang lain, saling memperlengkapi. Satu berkorban, hati, pikiran dan roh diperbarui itu. Yang satu yang mempersiapkan hati yang sumber segala Allah yang telah dicatat itu. Yang satu harus belajar seperti anak-anak, semua itu satu ikatan supaya kita hidup bersama-sama, masuk di dalam kerajaan surga. Ya, oleh sebab itu saudara Tuhan, jadi untuk mencapai itu, untuk mencapai tujuan di tahun 2024 ini, ayo monggo kita selalu tetap mengandalkan Tuhan, fokus kepada Kristus. Artinya kita harus tetap melibatkan Kristus dalam keadaan apapun. Baru nanti di Malaysia kita berdoa. Aku nggak bisa doa, jangan katakan nggak bisa doa. Pak bisa ngomong tadi, Pak bisa doa. Walaupun doanya tidak seindah lagi, tapi kami percaya Allah melihat ucapan doa saya dan saudara. Bukan hanya melihat, mendengar dan menjawab. Kapan waktunya, itu urusan Tuhan bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Jadi untuk mencapai hidup di dalam kebersamaan dengan Tuhan di tahun 2024 ini, kita mengandalkan Tuhan. Fokus kepada Tuhan, melupakan segala apa yang ada di belakang kita. Saya ingat, aku dulu pernah berbuat ini, aku dulu berbuat ini. Selama ada kesempatan dengan waktu untuk berlayar dengan sungguh-sungguh, bersaksi dengan sungguh-sungguh. Karena kesaksian itu membangun iman
gereja, di luar gereja tetap jadi berkat. Jangan cuma di gereja toh. Yang Jokowi itu aku di Tuhan cuma untuk wayang dikit. Kalau toko-toko kamu dulu kebutuhannya gak habis. Bukan itu. Di gereja baik, di rumah tangga baik, di lingkungan baik, di masyarakat baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melupakan apa yang ada di belakang kita. Kedua, kita fokus berpaling kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan meningkatkan kerohanian iman kita kepada Kristus. Jangan bangga jadi orang Kristen, jangan bangga jadi jemaat GPL saja, tapi banggalah kalau saya dan saudara nama saya sudah ditulis dan di sorga. Wah ini, anakku yang setia sampai akhir, dan boleh meneguhkan jemaat-jemaat kepada Tuhan. Upah besar, amin, haleluya. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dengan sungguh-sungguh.